Assalamualaikum dan salam sejahtera teman-teman semua. Kali ini kita telah tiba untuk melanjutkan penelusuran kami tentang candi-candi peninggalan kerajaan Singosari, dimana kita kali ini, malam ini tepatnya, kita sudah tiba di Candi Kidal di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dimana menurut cerita Candi Kidal ini merupakan tempat persemayaman Raja Anusapati yang merupakan raja kedua kerajaan Singosari. Untuk selengkapnya, mari ikuti penelusuran kami malam ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba mewawancara dengan Ibu Siti Romlah selaku juru pelihara di Candi Kidal ini. Semoga nanti ada tambahan ilmu yang kita dapatkan dari beliau. Selamat malam Bu Siti Romlah. Iya, selamat malam. Oke. Nah, ini gini Bu, kita ingin menanyakan beberapa hal tentang Candi Kidal ini. Iya. Aku jenengan juru kunci di sini, juru pelihara di candi ini. Ini kenapa kok dinamakan dengan Candi Kidal ini, sejarahnya bagaimana? Karena sebelum didirikan Candi Kidal ini memang sudah ada nama Desa Kidal. Oh gitu. Dan Kidal itu mempunyai dua arti. Oh ada Di dua arti. Bakawi, pertama itu kiri dan kedua itu selatan. Karena apa? Candi Kidal ini terletak di sebelah selatan daripada kerajaan Singosari yang ada di sebelah utara, dan kiri ini yang didharmakan di Candi Kidal ini anak tiri dengan raja pertama yaitu Ken Arok. Oh anak tiri. Iya. Dari raja pertama. Yaitu Ken Arok. Ini. Kalau tahun berdirinya ini tahun kapan Bu? Atau minimal dari raja siapa gitu yang bangun ini? Pada waktu itu raja kerajaan Singosari, Candi Kidal ini didirikan pada tahun 1248 dan dipergikan selesai pada tahun 1260 bersamaan dengan upacara serah sidang. Jadi hampir 20 tahun mungkin Bu ya? Kurang lebih. Dari bahan batunya itu Bu, kalau bahan-bahannya? Peninggalan kerajaan Singosari semua terbuat dari batu andesit, yaitu batu ya? Dari perut gunung. Lain dengan peninggalan kerajaan Majapahit terbuat dari bata merah. Oh bata merah ya? Iya. Oh itu yang membedakan berarti peninggalan Singosari dan Majapahit. Begini, kalau menurut cerita atau info itu katanya di Candi Kidal ini apa benar ada tempatnya pendarmaan dari Raja Anusapati? Iya betul, memang ini kegunaan atau fungsinya Candi Kidal ini tempat pendarmaan beliau yaitu Raja Anusapati, raja kedua Singosari setelah Ken Arok, dan tempatnya tersebut ada di sumur bagian kaki candi. Gitu. Jadi yang kalau gitu yang bangun ini mungkin sejak Raja Kertanegara atau kalau yang bangun candinya? Wisnuwardana. Oh Wisnuwardana ya. Oh iya. Berarti makamnya memang di sini ya, istilahnya ya, pendarmaan. Iya. Kalau ini kan di situ kayaknya kita lihat itu kayak banyak patung atau relief di dinding-dinding candinya, di batu-batunya itu. Iya. Maksudnya gimana?
Karena di sini sebenarnya mengenai ornamen atau relief yang tertera di Candi Gidal ini sangat banyak sekali. Mungkin maaf sekarang waktunya nggak sampai sedetail itu, karena tapi di sini hanya garis besarnya saja. Yang di bagian depan tangga naik itu namanya Kalamakara, sudut itu namanya Singa Penyangga. Dan di sini di Candi Gidal ini istimewanya yaitu dengan adanya fragmen relief Garudia. Di situ ada 3, yaitu pertama yang menghadap ke selatan, kedua yang menghadap ke timur, dan ketiga yang menghadap ke utara. Di situ simbolnya aja itu anak yang ingin berbakti pada orang tua. Ceritanya. Iya. Sudah pernah dipugar atau gimana Bu di Candi? Pernah pada tahun 1986 sampai 1990 oleh Dikbud dan kantor Purbakala Trowulan Mojokerto, yang sekarang diganti dengan BPCB, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya. Komplek candinya ini memang utuh di satu lokasi sini atau ada yang terpisah mungkin? Kalau mengenai penelitian, yaitu benteng-benteng yang ada di candi ini kurang lebih dari arah candi sampai selatan, utara, timur, dan barat itu kurang lebih 1 kilo. Karena itu ada penelitian, itu masih ada benteng-benteng, yaitu bekas benteng areal candi. Ngoten. Iya. Ini ada keterkaitan Bu, berarti dari Kidal ke Jago dan Singosari atau? Iya, memang ada antara Kidal, Jago, dan Singosari yang di tempat didharmakan di masing-masing situ itu masih satu keluarga. Yaitu pertama di sini Anusapati, terus Wisnuwardana Asri Ronggowuni Galaraja Sirijaya Wisnuwardana yang ada di Candi Jago, dan Kertanegara yang ada di Singosari itu cucunya Anusapati, dan Wisnuwardana itu anaknya Anusapati. Kalau hubungannya sama Kendedes Bu, itu gimana di Candi Gidal ini? Kalau sama Kendedes, Raja Anusapati yang didharmakan di situ anaknya Kendedes sama Aku Tunggul Ametung. Jadi bukan sama Ken Arya itu ayah tiri. Ayah tiri ya? Iya. Oke. Mungkin ada pesan dari Ibu untuk generasi, untuk kita khususnya sama generasi yang akan datang ini, biar melek terhadap peninggalan leluhur. Kalau pesan saya, mudah-mudahan ya kedepannya lebih maju, lebih bagus, lebih terawat, dan ada pemerhatian dari pemerintah, khususnya kepada generasi muda supaya tahu apa sih ini sejarah. Ya, jangan sampai dilupakan tentang sejarah, karena apa? Nggak ada sejarah, nggak ada kita. Sekarang pun kita buat nggak mungkin bisa, ini tinggal menjaga, melestarikan, ya, memelihara, supaya generasi muda itu mempunyai rasa ikut mempunyai, jadi biar memiliki, Bu. Ya, ikut memiliki, ikut merasa mempunyai ini peninggalan cagar budaya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Sama-sama. Infonya Bu Siti Romlah. Iya, sama-sama. Semoga infonya bisa bermanfaat. Amin. Buat generasi mendatang. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, itu tadi wawancara kami dengan Ibu Siti Romlah selaku juri pelihara Candi Gidal. Semoga infonya bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita coba akan menggali informasi lebih dari proses mediumisasi dan media kartu tarot. Oke, terus ikuti penelusuran kami. Oke teman-teman, sekarang kita coba menggali informasi tentang Candi Gidal ini dari media kartu tarot. Gimana? Iya, di sini kita akan mengcompare tentang energi dari beberapa sumber dari kartu tarot dan mediumisasi. Nah, untuk dari segi kartu tarot ini, secara energi atau residual energi yang ditangkap di sekitaran tempat ini itu seperti apa sih sebetulnya? Oke, untuk kartu tarot sendiri kita akan coba ambil 3 kartu ya.
Oke, sebenarnya kalau dari sisi energi yang ditangkap oleh kartu tarot ini, energinya cukup positif ya, energinya cukup positif. Kalau dilihat juga istilahnya di sini bisa dibilang positifnya itu lebih ke arah kalau misalnya kita kayak ada masalah, terus kita mulai perenungan di sini, itu kita kayak bisa apa ya, bisa dituntun oleh energi di sini, bisa dapat kayak insight gitu. Kayak menemukan ketenangan lah ya di Ya sini. benar, di sini kayak gitu. Apalagi jadi kalau misalnya mungkin rekan-rekan yang nonton YouTube ini merasa kayak galau, mungkin salah satunya bisa datang ke tempat-tempat kayak candi, terus mungkin kemarin yang kita sempet take itu juga bisa datang ke tempat itu juga. Dia yang mendukung sama support alam gitu. Nah, kemudian dari tempat ini kira-kira flashback ke belakangnya, flashback itu seperti apa tempat ini? Oke, untuk flashback kita akan coba ambil 3 kartu lagi ya. Oke, kalau flashback di sini sepertinya pernah terjadi konflik ya. Kalau berdasarkan sejarahnya Candi Kidal juga, kebetulan ini kartu tarot juga menggambarkan kondisi yang sinkron. Sepertinya ada konflik yang pernah terjadi, sehingga istilahnya Candi Kidal ini dapat dituliskan istilahnya di sejarah, sempat ada apa namanya, ada yang Anusapati. yang Anusapati pada waktu itu sempat ada konflik kerajaan Singosari juga kan. Nah, ini salah satu istilahnya simbol juga. Di sini ada menggambarkan perjuangan. Kemudian di sini ada istilahnya kalau kita ngomongin semesta energi, ada yin dan yang itu di sini. Jadi istilahnya ada konflik yang nanti berujungnya biasanya adalah suatu kondisi yang seimbang. Makanya kenapa meskipun flashbacknya sempat terjadi sebuah pertikaian atau mungkin bisa dalam kondisi yang hitam dan putih, tapi bisa energi di sini masih yang kita terima adalah energi yang positif. Oke, kalau berdasarkan peristiwa yang tadi disebutkan, artinya itu peristiwa yang seperti perebutan kekuasaan kah, atau perebutan lainnya? Itu kalau menurut di kartu tarot itu yang seperti apa? Oke, kalau di kartu tarot sendiri lebih kepada memang suatu peristiwa kekuasaan sih, nggak jauh-jauh sama yang namanya istilahnya tahta ya. Itu nggak ngerti ya, dalam artian saya masih istilahnya mencoba juga menelusuri, karena kan di sini kalau dilihat dari relief-reliefnya juga menggambarkan ceritanya juga kan sebenarnya. Nah, itu di sini sebenarnya ada apa ya, kalau saya tangkap maksud di kartu tarot ini juga sempat tadi sebelum istilahnya saya buka kartu, ketika masih persiapan saya sempat ngebuka juga, sempat di sini istilahnya ada kondisi istilahnya ada ketakutan ketika orang dikasih tanggung jawab, sempat ada ketakutan bahwa kekuasaannya akan dilengsarkan. Hal-hal seperti itu mungkin yang akhirnya jadi pemicu juga sih, karena kan ada yang pihak ketika kita merasa berat, akhirnya ada pihak yang misalnya berusaha menjatuhkan karena tidak percaya dan sebagainya, seperti itu sih. Oke, tapi mungkin gini Om, sebelumnya ini coba deh bisa nggak kalau kita yang ngambil kartunya gitu? Oh, bisa. Coba Kira-kira Mbak, kira-kira apa yang mau ditanyakan dari sampean? Monggo langsung ya ditanyakan. tetap tentang candi ini. Coba Ya silakan coba ambil 3 ya. kartu. Sampean juga ngambil nggak apa-apa. Satu kartu lagi. Ambil.
Oke, kalau dari energi ya, kalau dari energi masih istilahnya masih termasuk energi yang positif kalau dari simbol-simbolnya. Tapi memang inilah saya langsung mengkaitkan sama flashback, karena memang di sini ada istilahnya ada kubu yang tadi akhirnya memicu terjadinya konflik seperti itu. Kemudian ada juga istilahnya terkait apa ya, istilahnya kayak faktor keturunan juga. Mungkin perebutan tahta Iya. lebih tepatnya ya. Iya, lebih memang simbol-simbolnya ini adalah yang muncul terkait perebutan tahta itu tadi. Iya, karena konon katanya Raja Anusapati ini merupakan salah satu mungkin dari beberapa anak Tunggul Ametung yang pada waktu itu menurut cerita itu sempat melakukan pembunuhan atau mungkin membunuh Ken Arok, dikarenakan Ken Arok sempat membunuh Tunggul Ametung dengan menggunakan keris Empu Gandring. Mungkin karena adanya kejadian seperti itu muncullah timbul rasa dendam sehingga ingin membalas kematian ayahnya. Mungkin seperti itu lebih jelasnya lagi ya. Iya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, saya kira mungkin cukup lah ya infonya. Ya, untuk sementara untuk sesi tarot kita cukup sekian. Kita lanjut ke proses mediumisasi yang pertama. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba melakukan proses mediumisasi. Semoga kita dapat info yang lainnya. Sing pundi niki jenengan? Oh, ngarep. Sing mriku ateng sing gedhe niku apa tunge? Oh, ngoten. Nggih niki kita ingin menelusuri tentang Candi Kidal ngoten lho, Mbah. Niki pengin tanglet beberapa pertanyaan mangke. Info tentang Candi Kidal niki. Oh, nggih sinten, Mbah? Oh, ngoten. Oh. Oh, namung itu nggih. Nggih, matur nuwun. Wonten pesen napa-napa damel niki rombongan niki? Oh, nggih. Nggih. Oh, nggih, pun. Oh, nggih. Baik teman-teman, kali ini kita mencoba untuk mediumisasi yang kedua. Gini ya, jenengan di sini sebagai apa ya? Jenengan yang mewangi. Nah, kalau boleh tahu yang di sini dibangun Candi Kidal,
kalau boleh tahu batunya dari apa ya? Kalau candi ini sebetulnya namanya apa sih ya? Kenapa disebut Candi Kidal? Nah, kalau kata-kata pendanaan ini sebenarnya apakah itu tempat diangkatnya untuk Sopati atau memang dimakamkan? Apakah ada makamnya yang Sopati di bawah candi ini? Kita ini cuma cari informasi, jadi kan biar teman-teman kita atau generasi-generasi sekarang itu tahu. Misalnya di sini ada makam yang Sopati, jadi kita tidak boleh sembrono di tempat seperti ini. Kalau boleh tahu ini dibangun sejak zaman apa dan tahun berapa? Pas kerajaan Tumapel. Kalau boleh tahu itu yang Sopati siapa sih, yang sebetulnya dia anaknya siapa, dari ayahnya siapa, ibunya siapa? Berarti bisa dikatakan yang Sopati itu merupakan raja kedua dari Singosari. Setelah apa betul yang Sopati itu Mungkin perebutan tahta nopo perebutan Kendedes. Punten iki bener nopo salah? Prabu Anusapati itu sedone dibunuh apa sakit apa napa? Pas zaman perang apa? Oh, sinten niku? Oh, Tohjaya. Tohjaya. Kalau Tohjaya itu akhirnya memimpin Singosari atau dia membuat kerajaan sendiri? Oh, berarti kerajaan Kediri itu setelah Singosari ya? Nah, kalau di sini kan banyak kayak patung-patung, ada gambar naga, ada kepala kala. Kalau boleh dijelaskan relief ini bercerita tentang apa sih? Kali ini kita akan menanyakan tentang relief, di mana banyak sekali tulisan atau gambar di sini relief. Coba kita akan kuak relief ini dari peserta mediumisasi atau dari yang berada di sini, Atau mungkin dari sumber yang ketiga ya, yang lebih paham mungkin tentang cerita di balik relief dan patung-patung di sini. Sinten iki?
pundi? Oh patung niki. Wujudnya jenengan kalau boleh tahu? Oh, kalau boleh tahu ini maksudnya apa? Kenapa kok ada simbol monyet? Kenapa kok ada simbol Garuda, naga? Itu kalau boleh tahu tentang apa? Bercerita tentang apa ya? Mungkin. Kalau yang naga, berkepala naga itu apa benar ada naganya atau seperti apa? Apa bener niku tunggangannya raja? Oh, Kemudian kalau di sini ada kepalanya, kemudian kalau itu tajam dan tajamnya, oh, ageng berarti nggih. di sini relief-reliefnya cerita tentang apa sih kalau boleh tahu? Siapa kalau boleh tahu siapa yang bisa ngasih informasi sehingga kita yang hidup di generasi sekarang itu paham tentang gambar, karena kan orang zaman dahulu itu bercerita dengan gambar. Nah, kita yang hidup di zaman modern nggak bisa membaca itu. Kalau boleh tahu dihadirkan atau minta tolong dihadirkan yang bisa membaca gambar itu. Oh, mboten angsal napa? Ya napa? Oh, nggih. Oh, kan. Oh, caranya gimana kalau saya mau bicara dengan ya sudah, nah benar saya panggil. Bisa gantian dengan yang di belakang. Ya, berikutnya kita akan mediumisasi yang keempat, di mana kita di sini akan mencari tahu tentang apa relief itu, artinya apa. Biasanya di zaman dahulu kala itu orang-orang bercerita kehidupan atau bercerita tentang peristiwa melalui gambar. Nah, di sini nanti kita akan tanya-tanya langsung kepada mediator apa sih maksud dari relief-relief yang ada di sini, kan begitu Mas? Ya, betul sekali. Semoga nanti mediator datang bisa menjelaskan tentang rincian arti relief di Candi Kidal ini. Sambil kita menunggu. Swastiastu, ngapunten dengan orang Bapak Garudewa. Jangan kalau boleh tahu tempatnya di mana ya? Oh, di atas sendiri. Ini nanti Eyang yang akan menjelaskan arti relief itu. Bisa sambil jalan ya nanti. Oh, di sana. Kenapa? Ngapunten iki jenengan wujudin apa? Oh,
Kalau jenengan tugasnya di sini sebagai apa ya? Menunggu di sini. Menunggu candi. Nah, kalau untuk naga di sini sebagai apa? Contoh. Prabu Sagung. Manusia. Kalau di sini kan saya lihat kan banyak sekali patung atau simbol, ada singa, ada monyet, Ya. ada Garuda. Kemudian saya juga pernah membaca dari sebuah literatur, konon katanya Garuda ini yang membawa air suci. Ada juga yang bilang Garuda ini yang merumat atau menjaga naga. Apa betul seperti itu? Siapa nih? Itu adik tiga itu apa Garuda Stop atau naga ya? Kalau di sini yang seperti harimau atau singa ini sebagai apa? Nyangga. Oh, teng pojok-pojok ini ki. Oh, singon iku ya. Kalau boleh tahu Candi Kidal ini kenapa kok dibangunnya di sini? Tengah-tengah antara apa hubungannya Candi Kidal, Candi Jago, Sumber Awan, Candi Singosari itu ada keterkaitan nggak? Boleh dikasih tahu? Nah, tempat pendarmaan gitu. Oh. Makam. Berarti teng mriki wonten makame Yang Anusapati. Nah. Kalau boleh tahu ada berapa Garuda di sini? Oh, satu. Kalau naganya? Terus di sini ada banyak sekali gambar. Kalau boleh tahu ini bercerita tentang kisah apa? Maksudnya soronya itu seperti apa? Yang Mulo Soro? Mbak? oh, Mbak. Oh, mbaknya. Mbaknya itu apa sama-sama Garuda atau sosok lain? Oh, orang. Bukan diperbudak oleh naga itu. Karena saya pernah membaca karena Garuda itu seperti diperbudak oleh naga. Itu gimana? Iku asal usulin jenengan berarti ini. Berarti jenengan bangsa jin gitu. Kalau di sini kok setiap candi atau pendarmaan selalu bentuknya itu kok berbeda-beda. Mungkin kalau zaman sekarang pendarmaan bisa dikatakan sebuah makam, mungkin seperti itu. Kalau zaman sekarang bentuknya sama. Kalau di sini kenapa kok berbeda? Candi Kidal seperti ini, Candi Jago seperti ini, kemudian Candi Singosari seperti ini. Itu apa kok? Kenapa kok bisa berbeda? Oh, paling tua lah. Berarti yang bangun ini dulu siapanya? Yang bangun yang Wisnuwardana, yang Anusapati itu sebagai anaknya atau ibunya?
Mumbai ya. Mumbai. Terus selain menceritakan tentang Garuda, di gambar yang ada di candi ini bercerita tentang apa lagi? Apakah bercerita tentang masa kejayaan Eyang Anusapati atau perjalanan Eyang Anusapati atau seperti apa? Kenapa kok jenengan yang diceritakan di sini? Bukan naganya, bukan singanya. Oh, Abdi. Oh, kenapa jenengan Abdi paling dekat? Kenapa usah iki sing teng mriki iki sing jaga kathah napa ya napa niki? Oh, ngoten. Kan kadang tuh kalau tempat-tempat seperti ini banyak tuh yang datang ke sini minta sesuatu, minta Iya. pangkat itu sebetulnya reaksi kayak jenengan itu gimana? Tapi banyak. Berarti nyalai aturan itu nggih. Kalau Eyang Anusapati itu zaman dahulu itu beragama Hindu atau Buddha? Nggih. Berarti meninggalnya Eyang Anusapati benar dibunuh oleh Tohjaya. Itu anak dari Ken Arok dengan Ken Dedes Ken Dedes. atau namanya apa betul Ken Umang? Karena di sini kan informasi yang kita cari banyak sekali, generasi saya, generasi di bawah saya itu yang suka melupakan sejarah. Ada juga yang mengatakan bahwa Kediri dan Singosari itu kerajaan yang berbeda dengan raja yang berbeda. Ada yang bilang kerajaan Kediri adalah kerajaan yang dibentuk oleh anak dari Ken Arok. Itu sebetulnya yang kayak gimana ini kalau boleh tahu? Berarti masih ada hubungannya dengan Ken Arok ini. Napa saking Tohjaya niku? Kemudian saya sering mendengar bahwa ada orang yang mencari benda-benda pusaka dan sebagainya. Apa memang banyak di sini? Dan ketika meminta itu apa dikasih? Kenapa mawon niku teng mriki? Kemudian kalau di Malang ini kan banyak sekali candi. Salah satunya yang tadi saya sebutkan ada juga Candi Badut. Itu ada keterkaitan nggak kalau Candi Badut? Oh enggak ada. Oh, mboten hubungan kali Tumapel Singosari. Terus kalau melihat dari bangunan candi ini, apakah ada bangunan lain di sekitar sini yang mungkin masih terpendam di bawah tanah? Ada. Nonton apa? Arca niku Arca napa? Oh, Boleh saya dikasih tahu itu? Mungkin kalau nanti bisa dikasih tahu, orang-orang bisa menggali dan kemudian meletakkan sesuai posisinya gitu. Terus, nggih nggih. kemudian aku di sini ada menara, ada ini dan ada naga. Kalau yang di atasnya pintu itu apa itu? Ada berapa di sini? Niku napa sami kali teng sebelah Candi Singosari. Tumapel niku. Sami napa? Oh, sami nggih. Oh, kali teng Candi Jago juga nggih.
Napa mungkin wonten pesen damel iki generasi zaman sakniki karena yang akan datang tentang budaya tentang di peninggalan leluhur ini. Nggih. Oke. Atur nuwun sudah mau ngasih informasi banyak kepada kami. Semoga informasi ini bisa buat pembelajaran untuk generasi saya mendatang. Nggih, terus nuwun. Oke teman-teman, alhamdulillah penelusuran kita malam ini di Candi Kidal berlangsung dengan lancar, tidak ada gangguan yang berarti. Semoga kiranya apa yang kita dapat malam ini bisa menjadi tambahan wawasan dan ilmu untuk kita dan generasi mendatang. Ya, Mohon maaf atas kekurangan yang terjadi karena di sini kami hanya sebagai manusia biasa yang banyak kekurangan. Dan jangan lupa saksikan terus channel Pamarta Dharma untuk video-video selanjutnya, dan yang paling penting like, komen, dan share serta subscribe. Jika kalian ingin terus menyaksikan episode-episode kami, jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.